izin Om Ben, mau izin Om Gondrok. Asik. Susah kalau pegawai negeri gini nih. Pakai assalamualaikum dulu nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Ini baru berapa nih? 28, tapi nanti insya Allah bakal nyusul teman-teman yang lain. Kita buka aja ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan kita di sesi workshop image detection. Jadi kalau Om Ben belum tahu, jadi ini selama Ramadan kita udah, yang ini yang ke-20 kali Om, 20 kali kita ngadain workshop online dari berbagai profesi kreatif, dari video, grafis, komikus dan lain-lain. Nah, ini terakhir nggak ini Bang Irwo Ramadan? Ini closing untuk ya? sesi Ramadan. Ya, karena udah mau Idul Fitri. Betul, ini di sesi closing Ramadan, nanti diisi tausiah dari Om Ben nanti berarti. Kalau ini versi Ramadan, gue mesti pakai ini dong. Pakai weci dulu ya, Om. Ya, selamat sore teman-teman semua yang udah bergabung. Ternyata banyak juga, bukan hanya dari DJP, karena ini kan sebenarnya yang mengadakan image detection ya. Image detection itu rumah produksinya Direktorat Jenderal Pajak yang bikin konten-konten grafis, video, dan lain-lain internal Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kantor pajak bisa bikin konten kreator luar, kan? Keren. Nah, ini kita buka sesi ini, buka terbuka untuk teman-teman juga buat yang lain. Ini nanti kayaknya banyak yang lain. Nanti pertanyaan ataupun masukan bisa langsung chat. Nanti kita buka juga pertanyaan live dari teman-teman. Nah, ini tema kita adalah It's not all about the gun, it's a man behind the gun. Nggak tahu artinya apa, ini terserah Om lah. Ini aku bacain dulu ya, sambil aku bacain CV-nya Om Ben. Ini aku tadi sambil nunggu Om Ben, nyari CV-nya Om Ben. Nggak, jangan percaya. Itu hoax sambil semua. Nunggu teman-teman nih, udah 32 teman-teman yang masuk nih. Selamat datang semuanya. Jadi mungkin untuk teman-teman videografer kayaknya bukan disebut videografer kalau belum tahu Om Benny Kadar Haryarto nih, belum tahu. Berarti mainnya kurang jauh pasti ini kalau belum tahu Om Ben. Tuh, kalau kalau nyari workshop tuh pasti ada Om Ben. Ini bapak workshop Indonesia lah, workshop videografi Indonesia. Bisa dibilang videografer, influencer juga, motivator mungkin ya juga kali ya Om, motivator pervideoan, penyebar racun yang belas bareng sama Mas Gun tuh, penyebar racun. Pria Sunda berkelahiran berpuluh tahun yang lalu ini adalah lulusan IKJ jurusan seni rupa. Nanti taruh. Enggak, gue nggak lulus IKJ dan bukan seni rupa. Oh, salah tuh berarti, hoax. Waduh, salah. Berarti salah. Ya. mantan mahasiswa IKJ. Nah, itu bener lah kalau mantan ya. Itu ya. Terus juga merupakan dosen di SAE Institut Jakarta. Itu juga mantan. Itu mantan juga, pernah kan? Pernah menjadi dosen SAE Institut Jakarta. Terus menjadi direktur dan DOP Sekaban Picture itu masih Om? Sekaban Picture tuh sebetulnya teman-teman di Bangka. Sekaban tuh singkatannya sekumpulan anak Bangka di Pulau Bangka gitu. Nah, jadi kita bikin PH kecil-kecilan, terus terima job dari apa waktu itu ya, BRI kalau nggak salah ya. Makanya itu job PH kecil-kecilan. Enggak, karena markomnya itu dipindah, jadi udah job hilang semua. Oh. Tapi kalau Om Ben mah jobnya nggak hilang-hilang kayaknya. Amin. Terus selanjutnya yang paling penting itu adalah pendiri di DCI, adalah itu juga hoax. Saya bukan pendiri. Pendiri DCI itu Digital Cinematography Indonesia. Pendirinya itu ada Om Audi Arel, ada Om siapa lupa tadi barusan ngobrol, Indra Yogiswara, terus ada beberapa orang lagi. Dan saya dicemplungin ketika DCI masih bernama Canon 550D Indonesia gitu. Dulu awalnya Canon 550D ya. Ya. Berarti sebagai apa nih? Sebagai suhu ya? Enggak, kita admin aja sama Om Gun gitu. Saya admin juga di sana. Kita punya 30 orang admin di sana. Gitu. Oke.
sesepuh di DCI lah. Lalu yang selanjutnya pakar Bapak endorser videografi lah ya, karena bapakmu sama Om Ben nih mungkin sama brand obat kolesterol dibawa juga kayaknya sama Om Ben kalau pergi-pergi. obat pelangsing tubuh mungkin. Terus ini Om Ben tuh nggak kalah sama pemain band di manapun karena pernah konser di mana-mana ya keliling Indonesia, mengenalkan videografi ke pelosok-pelosok negeri. Luar biasa. Pernah ke Padang juga ketemu ya Om? Ke Padang beberapa kali. Terus, nah ini ternyata Om Ben juga pernah bantuin kita DJP bikin iklan di 2019 dan 2020 ya, Bang Iro ya, bantuin kita produksi iklan layanan masyarakat dan beberapa ngisi workshop videografi di DJP. Dan masih banyak lagi, nanti langsung aja saya kasih ke Om Ben waktu dan tempat. Belakangnya udah banyak banget alat-alat, apa aja bisa dijelaskan Om Ben. Silakan Om Ben. Enggak, itu mainan aja kok ini. Mainannya mahal. Enggak, ini rusak semua kok. Makanya dihujanin juga apa-apa. Berarti mahal tuh anti air. Halo teman-teman semua, teman-teman dari DJP, senang bisa gabung di sini sama teman-teman dari Image Detection. Saya senang banget sama teman-teman ini karena saya baru satu ini di mana ada departemen gitu ya, maksudnya dirjen gitu, kelas dirjen bisa memproduksi konten-konten mereka sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa, tapi ada banyak yang sekelas dirjen yang mempunyai produksi sendiri, tapi kontennya itu ya konten pegawai negeri gitu ya, soal itu sen ya. Kita tahu lah gimana gitu loh, sangat kaku banget. Tapi kalau saya lihat teman-teman di Image Detection di DJP ini kontennya benar-benar asik-asik. Silakan lihat sendiri deh di mana ya, webnya ada ya, Hanif ya, atau IG-nya Image Detection baru. Oh, di IG-nya DJP ya, Ditjen Pajak Indonesia kalau nggak salah ada itu ya. Di IG-nya Image Detection udah punya yang konten-konten dari. Iya, tapi konten-kontennya tiga postingan kok cuma. Ditjen Pajak RI Om. Ditjen Pajak RI itu. Nah itu kontennya semua produk. Iya, produk dari Image Detection gitu kan. Itu adalah teman-teman dari Humas Ditjen Pajak RI. Dari keseluruhan ya Om ya, dari seluruh Indonesia ya, nggak cuma di Jakarta aja kan? Semua. Kita kuratornya di kantor pusat, tapi konten kreatornya dari seluruh Indonesia. Ya, gitu. Asik banget itu. Jadi maksudnya teman-teman di daerah kita sering ketemu di workshop gitu, asik banget gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa teman-teman Image Detection bisa ngeracunin gitu ya dari seluruh ke dirjen yang lain gitu, departemen lain, untuk supaya mereka bikin konten sendiri. Jadi duitnya kagak boros, kagak di markup agency, kagak di markup PH, gitu kan. Itu yang paling penting. Di markup Bang Irwo. Bang Irwo mah nggak mungkin, ntar dia disamperin gitu, dikirimin surat cinta sama KPK, repot. Dimutasi ke Papua, Bu. Atau dimutasi ke Papua. Bahaya. Gitu. Jadi karena kita tahu kalau misalnya departemen bikin konten ya pastinya di sana sini di markup ya, yang penting karena emang apa ya, kan nggak boleh mencantumkan fee dari PH, fee dari agensi gitu, mereka markup dan udah nggak ketahuan. Ya udah itu rahasia umum deh. Gitu. By the way, saya senang banget saya lihat di sini ada beberapa teman dari luar Jakarta, dari luar Jawa, Om Hanif dari Padang, ada Om Ari kalau nggak salah, Om Ari dari Papua kalau nggak salah ya. Apa kabar Om Ari? Aduh, sono euy. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini orang Papua tapi ngomongnya bahasa Sunda, tapi liur. Tersesat di Papua gitu. Oke, kita ngomongin apa sih Om Hanif sekarang? Judulnya serem banget. Kalau judulnya sih Man Behind the Gun. Nah itu artinya apa nggak tahu Om. Jadi iya, gue juga nggak tahu, itu Om Irwo yang bikin tuh. Tahu tuh.
Soal Om Iro bahasa Inggris nggak ngerti. Iya, kita nggak ngerti juga. Temanya dibebasin aja, terserah Om Ben aja. Kita mah nurut sebagai murid. Aja. Guru ngomong apa aja kita nurut. Jangan gitu. Atau ntar gurunya ngamuk-ngamuk gimana muridnya tuh. Lebih ngamuk, repot. Gitu. Enggak, saya sebenarnya pengen bikin gini. Mungkin teman-teman di luar Jakarta gitu ya, mesti di kota-kota kecil gitu kan banyak teman-teman DJP lah terutama harus membuat konten untuk Ditjen Pajak gitu ya di masing-masing kota gitu. Tapi ngelihat Irwo kameranya gila, lampunya di pusat gitu ya, maksudnya di Jakarta lampunya semua dia minta disiapin gitu kan. Ya gue di sini nggak ada apa-apa, men. Gue cuma dibekelin handphone doang, itu juga punya pribadi gitu. Tapi gue mesti bikin konten. Tapi sebetulnya itu semua cuma tools aja. Gitu ya. Cuma tools. Yang lebih penting adalah kitanya sendiri. Gitu. Toh kita dulu diajarin kalau misalnya mau menggambar, orang menggambar mahal, lukisan bisa mahal gitu kan. Itu pakai cat minyak, gitu. Terus pakai apa gitu. Tapi nggak ada cat minyak, kita bisa pakai cat air. Nggak ada cat air, kita bisa pakai pensil gambar atau krayon. Nggak ada warna, kita bisa pakai pensil hitam putih. Bisa pakai apa segala macam bisa kok. Dan sebuah lukisan yang mahal, sebuah karya sastra kayak Shakespeare, kayak apa itu nggak akan terjadi kalau nggak dimulai dari sebuah titik, gitu kan. Ketika kita menempelkan kuas kita ke kanvas, itu sudah jadi sebuah titik. Dan ketika kita mau menuliskan, zaman dulu sih ya, sekarang sih enggak. Kalau sekarang sih keyboard urusannya. Ketika dia mau menuliskan sebuah karya sastra yang dahsyat, dia pasti ketika dia menempelkan pensilnya atau penanya di sebuah kertas, itu sudah jadi sebuah titik gitu. Kalau nggak ada titik itu, artinya nggak akan terjadi itu lukisan sebagus Basuki Abdullah, Avandi, yang lain-lain gitu. Ya kan? Jadi mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan berharap, alah gue juga bisa bikin konten gitu. Sini kasihin gue Alexa atau Redcam atau apa lampu HRD bla bla bla. Bullshit. Kita punyanya handphone, ya udah kita pakai dengan handphone itu. Toh handphone juga bisa bikin karya-karya yang dahsyat kok gitu, asal kita tahu how to use it gitu. Gimana bahkan kita tahu ada cerita David and Goliath gitu kan. Seorang David yang seorang biasa gitu melawan seorang raksasa yang pakai batu, gitu. Nggak pakai senjata apapun. Jadi ya udah kita gunakan apa yang ada kita sebagai alat kita berperang kita. Itu sebetulnya Om Hanif yang gue pengen bilang sih Om. Jadi kita jangan berkecil hati. Oh DJP pusat punya alatnya dahsyat-dahsyat, komputernya dahsyat gitu. Tapi gue di sini kan cuma punya laptop spek sekretaris nih yang dikasih sama kantor gitu. Terus gimana gue bisa ngedit ini gitu. Bisa kok, gitu. Banyak caranya gitu. Jadi misalnya Om Ben, ya aku ingat kata-kata Om Ben nih, kan pasti tuh banyak banget tuh netizen nanya, Om kamera ini yang bagus apa, Om kamera ini sama ini yang bagus apa. Om Ben tuh pernah jawab, kamera terbaik itu adalah kamera yang kamu pegang. ya. Enggak, itu bukan gue. Enggak. Oh, bukan Om Ben. Itu yang ngomong itu Mbah Arbain Rambe. Ya, gue Oh, nyontek punya dia gitu. Ya Mbah berarti quotes ya. Arbain tuh dia selalu bilang kamera yang terbaik itu ya ada kamera di tangan kita gitu, bukan kamera yang ada di billboard, yang ada di toko, yang ada di online shop gitu, bukan. Karena itu cuma hayalan kita gitu. Tapi begitu ada kamera di tangan kita, baik itu handphone, apa itu bukan adalah kamera yang terbaik buat kita gitu. Ya udah kita gunakan semaksimal mungkin gitu. Mantap. Gue suka aja sama quote-nya Mbah Arbain itu. Gitu, man. Tapi emang secara ini gitu ya, kita harus tahu teknologi gitu. Terutama kalau kita misalnya suka kamera, teknologi kamera. Kalau kita suka ngedit, semua teknologi software editing. Kalau kita suka animasi ya kita harus tahu semua software animasi gitu. Karena masing-masing software juga kan ada yang gampang bisa cuman satu klik, ada satu software yang harus muter-muter dulu baru bisa melaksanakan sesuatu gitu kan, macam-macam gitu. Nah kita harus tahu mana yang bisa kita gunakan secara maksimal dan cepat kalau perlu, karena saya tahu
tugas-tugas di kantor itu nggak cuma di DJP aja pastinya gitu kan, di semua kantor di brief hari ini harus selesai kemarin gitu kan, banyak banget yang gitu. Nah itu kita harus tahu, harus bisa jangan sampai kita cuma tahunya After Effect untuk bikin sesuatu trik gitu, kita musir ke sini ke sana dulu, itu udah 3 hari sendiri gitu. Tapi kalau ada mungkin satu software yang cuma klik aja udah bisa gitu, walaupun yang gitu-gitu. Jadi kita harus tahu banyak trik di software, harus kita tahu semua gitu. Gitu, Manik. Siap, Om. Kita harus ikutin teknologi, karena ya selalu gue bilang, kita merem bentar aja kamera baru udah 3 biji gitu kan. Iya, yang keluar gitu. Terus gosipnya udah 10 gitu. Nah, itu harus kita tahu dan harus kita ikutin karena teknologi itu pasti membuat mudah kita. Pokoknya kalau ketemu Om Ben tuh pasti, kalau ketemu berapa bulan nggak ketemu lagi udah bawa kamera baru pokoknya Om Ben tuh. Nah, Kamera apa lain gitu. Ya gitu deh, gitu. Itu diracunin Om Gun gimana dong? Sama aja lah Mas Gun sama Om Ben tuh. Aduh. Kok aku kena ya gimana? Tetap. Aku pergi nih, aku pulang nih. Sok, kalau kita ngobrol dari pertanyaan aja, kalau ada teman-teman yang mau nanya silakan. Oke, jadi mungkin nanti sambil jalan ya Om ya, teman-teman yang udah gabung 58 orang, nanti langsung aja nanya di kolom chat ya. Kolom chat nanti kita bacain sambil jalan ya Om. Silakan bisa nanya. Siap. Kirim salam, jangan dulu deh, nanya aja lah. Minta pesan lagu ntar dulu deh. Nanya dulu lah, yang penting-penting dulu. Kalau mau pesan azan boleh tuh. Waduh. Pesan ke Om Ari tuh, dia duluan tuh buka tuh. Oh iya, udah buka yang begini. Belum, bentar lagi ya Om ya. Makanya sedikit lagi, berapa menit lagi nih? Sekarang udah jam 6 kurang. Tuh, pesan ke azan ke Siap Om Om, Ari udah tuh. panas Om. Buat yang lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Oh ada ya? Ada tuh Om, siapa Om? Oh Bower. Buat dari Makassar nih. Badung lu, Bar. Juga. Mau cari takjil pasti. Oh iya nih. Oh, lagi nawar tuh. Oke, silakan. Kalau ada mau nanya Om Hanif, silakan. Belum ada nih Om. Oh, Oke. nanti aja lah Om nanya. Ya, oke. Langsung aja bicara. Kebetulan saya ada, tapi capek ngetik, nggak apa-apa. Sok. Langsung aja lah ini. Ini jadi kayak gini Om, ini kalau kita sekarang kita lihat ya di semua instansi pemerintahan sekarang ini, mereka ini sudah punya peralatan banyak dan mereka juga melatih karyawan, melatih stafnya untuk mengoperasikan kamera peralatan tersebut. Di sini kan peralatannya itu kamera, komputer editing segala macam. Nah, mereka ini kan nggak mungkin sangat memungkinkan untuk untuk pengadaan hal-hal yang tidak kita bisa beli. Nah, dari situlah mereka ya kita lihat semakin terancam bisnis kita ini. Bagaimana nih tanggapannya nih? Biasa kan join dengan kita kan, atau di pihak ketiga kan. Nah, ini sementara ini kalau kita lihat ini di hampir setiap ini instansi, kalau di sini saya lihat itu mereka itu sudah mulai pengadaan peralatan yang begitu seperti itu. Ya. Om Ari itu di Jayapura ya Om ya? Saya di Manokwari, Papua Barat. Siap. Gitu. Ya, sebetulnya gini, kalau gua ngelihatnya gini ya, kalau misalnya instansi pemerintahan terutama gitu ya, itu gue sih sayang duitnya sebetulnya. Gitu. Gue seneng banget kenapa bantu DJP, karena mereka berusaha untuk bikin konten sendiri, gitu kan. Walaupun dari segi ekonomi, gue pastinya sebagai freelancer itu ngerasa rugi gitu kan, karena Om Irwo dan teman-temannya pasti nggak akan pitching agency lagi, nggak akan pitching PH lagi untuk ngasih job ke PH dan agency gitu. Mereka kerjain sendiri. Gitu. Tapi dan itu terus terang ya, kalau gue ngelihat sih markup-nya tinggi banget di departemen-departemen gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada orang KPK kan. Dan itu sayang banget, gue sebagai orang gitu, masyarakat yang ya tahu gitu ya, ngeliat itu sayang banget duitnya gitu. Padahal kalau misalnya semua dikasihin ke produksi aja gitu, itu bisa 2 produksi kali dibikin, atau bikin 1 produksi tapi hasilnya maksimal banget gitu. Tapi dengan teknologi sekarang, dengan
kemudahan segala macam sekarang gitu ya, apalagi pelajaran gitu, why not kantor-kantor itu bikin sendiri gitu, itu akan budgetnya akan lebih murah gitu. Dan kita sebagai warga negara secara nggak langsung itu pastinya akan diuntungkan dengan berkurangnya budget negara, walaupun ya kita tahu lah kalau misalnya budgetnya berkurang pasti tahun depan nggak dikasih sebudget situ lagi, itu rahasia umum lah Mari ya, mohon sorry ya. Artinya gini, mungkin kita sebagai pelaku freelance itu harus bisa lebih pinter dari mereka, gitu tak? Gitu. Gue selalu berusaha lebih pinter dari Om Irwo supaya gue diundang terus gitu. Kalau Om Irwo udah pinter, udah jadi pinter, Om Hanif udah pinter, gue nggak bakal diundang sama mereka lagi buat kasih workshop. Gitu. Kita harus tetap upgrade Om Ari, gitu. Tetap upgrade dan kita punya ciri khas kan. Kita harus punya ciri khas sendiri yang nggak dipunyai oleh teman-teman yang lain gitu loh. Dan itu dia. Gimana caranya kalau kita lebih pinter dari mereka, ya itu kita akan selalu diajak, paling nggak sebagai supervisor. Karena kemarin gue diajak juga, gue nggak boleh pegang kamera sama mereka. Gila lo, gue kamera itu hidup gue nggak boleh pegang kamera sama mereka. Gimana gitu lah. Sakitnya tuh di sini gitu. Gitu Om. Jadi kita itu mungkin yang harus kita usahakan. Jadi gini, sama kayak teman-teman wedding juga gitu, teman-teman wedding anggota-anggota LSM itu, lembaga syuting manten, kita selalu bersaing ya kan. PH ini harga segini, harga gini. Kalau gue bilang jangan anggap mereka sebagai saingan, tapi anggap mereka sebagai partner. Which is kalau misalnya kita udah kepenuhan, jangan, wah maaf ya saya nggak bisa gitu. Kenapa kita nggak rekomendasikan saingan kita itu, ntar deh coba saya lempar ke sini ya, mereka bisa nggak? Saya rekomend mereka gitu. Ya udah kita hubungi mereka. Nanti suatu saat gue yakin itu udah jalannya alam, gue sih nggak tahu ya, bukan itu suatu saat pasti akan balik ke kita gitu. Jadi kalau gue bilang tetap upgrade kita, tetap pengetahuan terutama ya. Kalau alat sih kita bisa lebih bawah daripada instansi kalau gue bilang, karena budget mereka bisa unlimited kan, walaupun itu bisa diakalin lah gitu. Jadi kekhususan kita, apa namanya Om Wiro ya, keahlian kita, signature-nya Om. Signature. Itu yang harus kita ini Om Ari. Kalau saya sih bilang gitu Om. Kak, saya sedih banget kalau kemarin kita kan bareng Panasonic itu bikin Panasonic Young Filmmakers, terus ada satu yang sempat kita golkan award untuk kategori wedding, which is itu pertama kali di Indonesia gitu kan. Itu semua tipenya sama semua, gitu, sama aja kayak gue ngelihat bagus banget, tapi sama gue kayak ngelihat Axio, kayak ngelihat yang lain-lain sama aja, Bali Metro gitu, sama aja rata gitu. Template banget semua gitu. Nah, kenapa kita nggak bikin hal yang lain gitu, yang akan lebih kelihatan gitu. Kayak DJP ini saya lihat sangat menonjol gitu. DJP terus ada beberapa akun pemerintahan juga itu terlihat menonjol karena mereka beda gitu. Sorry itu saya nggak pegawai negeri banget gitu loh. Cara mereka menyampaikan pesan-pesannya gitu dengan animasi, entah dengan apapun itu gitu. Itu keren-keren banget gitu. Mungkin itu Mari yang perlu kita pertahankan kalau kita mau ini. Kalau ngelawan itu sih ya nggak bisa ya, mereka pasti pengen belajar juga gitu. Iya sih Om, mungkin ya kalau kita lihat mungkin bisnis. Saya sudah berpikir juga mungkin ke depan apakah kita ini akan harus jualan sertifikat atau jadi buka kursus semacam kayak gitu ya. Jadinya pensiunnya mungkin mikirnya ke situ karena kan instansi sekarang sudah melakukan produksi sendiri segala macam kayak gitu ya. Tapi Om dari beberapa keluhan ya dari staff-staffnya yang dimanfaatkan. Kalau saya sih lihat mereka cuma memanfaatkan aja akal-akalan untuk staff di beberapa ya, nggak semua. Jadi si staff-staffnya ini sudah mulai mundur karena kerjanya capek, tidak sesuai biaya. Karena mereka kan digajinya gaji bulanan, ya kan? Ya kan? Gaji bulanan, ya kan? Ya kan? Mundur mereka. Ayo Om Irwo tuh curhat tuh.
Ini mau menambahkan tadi di instansi sebenarnya sekarang ini mungkin 3 tahun belakangan ini banyak instansi mulai bergerak humasnya karena memang divisi kehumasan pun baru diakui oleh presiden juga mulai menggerakkan kehumasan semua. Nah, di situ mulai bangkit nih. Kalau DJP sih sudah sejak dari 5 tahun yang lalu nggak, kita fokus Labuan Bajo itu kapan tuh sama Om Ben sama Om Gundro? Iya, Yang ke Labuan Bajo. 4-5 tahun yang Nah, lalu. itu 2017. Iya, 2017 itu pertama kali kita mengundang narsum, memberanikan diri. Kita mengkontak Om Ben sama Om Gundro yang kita pikir, wah ini dewa-dewanya nih dibilang video gitu kan. Ini DJP harus belajar dari expert-expertnya ini gitu kan. Sebenarnya bermuara kepada satu hal sih, Umari, lebih kepada kita nggak punya anggaran, kita nggak punya budget yang itu sangat tinggi untuk membuat satu materi komunikasi dalam bentuk video. Let's say terakhir kali di JP itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, yang bintangnya itu David Khalid, itu anggarannya itu sampai proses lelang di angka sekitar seingat saya 1,7 M untuk membuat 4 video. Itu gila banget itu, maksudnya hasilnya seperti itu gitu. Hasilnya ya let's say karena yang buat bukan orang di JP sendiri, jadi ruginya itu nggak dapat. Nah akhirnya di tahun berikutnya itu anggaran dipangkas habis-habisan. Pokoknya sampai sekarang udah habis-habisan banget. Bahkan kalau Umari ngelihat anggaran di pajak khususnya di JP ya, itu budgetnya cuma seupil tapi request-nya tinggi. Nah itu yang mau nggak mau harus menggerakkan internal sendiri. Seperti itu sih. Jadi bukan kepada tidak menggunakan jasa agensi atau apa, tapi karena memang anggarannya sama pejabat atasan di atas sudah dipangkas habis-habisan karena mereka pikir instansinya harus bisa bergerak membuat materi komunikasi sendiri, karena ditambah juga dengan digital sekarang kan kayak Instagram itu kan butuh update yang sangat cepat. Itu kalau misalkan kita tiap saat mau bikin video ngubungin ke agensi, itu belum proses pengadaannya, belum idenya, udah ketinggalan momennya. Gitu sih, ya, pertambahan dari aku. Ya berarti untuk ngakalin budget gitu aja ya. Iya. Betul. Emang budget Anggarannya memang habis-habisan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman DJP ini orang-orang humasnya emang banyak yang passionnya di situ gitu, alhamdulillahnya gitu. Kayak Om Wirwo gitu rela, Om Hanif segala macam rela begadang-begadang gitu kan untuk ngerjain ini yang di-brief sekarang selesai minggu lalu gitu. Yang gitu-gitu. Maaf, saya buka duluan, sudah maghrib di sini ya. Selamat berpuasa, Om Ari. Lanjut. Saya ngikut. Saya tetap ngikut. Ya, Om Hanif itu editing one day done itu, mengikuti kunjungan pimpinan, itu saya sampai kagum. Sama berapa hari? Nggak sehat kayak gitu. One day done. Acaranya sehari, malam harus udah di-upload. Oh, kan? Malam harus udah di-upload. Ini tuh seminggu gitu. Langsung tipes. Mungkin teman-teman di sini yang ada di KPP Pratama Manokwari, nanti kalau mau bikin workshop, daripada ngundang Om Ben mungkin jauh ya, tambahan biaya bisa ngundang Om Ari tuh di situ. Mantap tuh. Ya nggak Om Ari? Salah, ngundangnya 2. Om Ari sama Om Ben. Ngundangnya 2, Om Ari sama Om Ben. Tetap lah ya Om Ben ya, harus ya Om Ben ya. Apa kemarin gue di Makassar udah di sana aja nggak diajak. Waduh, Makassar nih. Mana Makassar ada tuh siapa? Nih, parah Om. Bogor parah ini anjing. Gua mesti minta. Sok silakan teman-teman kalau ada yang mau. Om, ada yang nanya nih satu nih di kita random aja nggak apa ya Om ya? Boleh. Pertanyaan dari Om Marcelino Sandro M. Om, trik komposisi cahaya yang menarik. Ini soal komposisi cahaya Om, lighting. Oke. Kalau lighting itu sebetulnya basically adalah ya basicnya lighting lah ya maksudnya. Cuman yang tar ya. Itu cuman yang kita kenal aja gitu. Sama aja basic lighting videografi sama fotografi sama, karena fotografi itu basicnya adalah fotografi. Jadi sebelum kita ngomongin videografi, mendingan kita harus tahu dulu basic lighting dari fotografi gitu ya. Boleh saya share screen ya? Boleh, silakan.
Dulu Om Ben emang berawal dari foto ya berarti ya? Eh, mungkin bukan berawal dari foto ya, tapi saya dulu suka foto gitu. Nah, gini. Jadi gini sebetulnya. Basic lighting itu untuk foto, video atau fotografi basicnya cuman ini, 3-point lights gitu. Itu paling basic banget gitu. Yang satu key light, yang satu fill light, yang satu backlight gitu. Jadi ada 3 lighting utama gitu kan. Posisinya kurang lebih gini. Jadi key light itu adalah lampu yang merupakan lampu utama. Jadi sumber cahaya utama dari sebuah gambar gitu kan. Itu sumber utamanya gitu. Nah, kalau fill light adalah lampu yang merupakan lampu yang menerangi objek, tapi itu memberi counternya. Jadi kalau misalnya key light dari kanan, dia dari kiri gitu kan. Jadi kan kadang kalau misalnya key-nya dari kanan, yang kiri pasti gelap gitu kan. Nah, ini fill light ini adalah dari arah yang berlawanan dari key light-nya. Fill light ini arah berlawanan untuk ngebalance antara kiri dan kanan gitu. Nah, Bentuk kontras rasio kali ya, Om Ben. iya, iya. Itu yang dinamakan dengan kontras rasio gitu kan antara key dan light. Semakin kecil perbandingannya, misalnya 1:2 atau 1:1 itu rata. Kiri antara kanan rata lightingnya. Jadi antara key sama fill itu sama terangnya gitu ya. Itu kita sebut dengan lighting ratio yang rata. Makin tinggi, misalnya 1:4, 1:5, itu gelap terangnya antara kiri sama kanan semakin terlihat gitu. Kayak kita nonton misalnya film horor, itu mungkin cukup tinggi gitu. 1:10, 1:9 gitu. Jadi yang kanan terang banget, yang kiri gelap banget gitu. Nah, itu disebut lighting ratio. Nah, gambar-gambar yang enak dilihat itu adalah gambar-gambar yang mempunyai lighting ratio gitu. Jadi ada bedanya sedikit antara kanan sama tipis, walaupun ada gaya-gaya lighting yang flat gitu. Kalau kita sebutnya Japanese light gitu. Japanese light kalau kita lihat film-film Jepang, film-film Korea itu tipis banget gitu, bahkan bisa flat banget gitu lightingnya. Kontras rasionya kontras rasionya itu 1:1, 1:2, tipis banget gitu. Tapi tetap kalau saya sendiri itu melihatnya ada perbandingan itu malah lebih enak gitu. Nah, yang terakhir adalah backlight gitu. Ntar saya coba kasih contoh ya. Ininya. Backlight itu adalah lampu yang arahnya dari ke arah objek juga, tapi arahnya dari belakang objek. Jadi dari depan kamera ke arah kamera gitu. Fungsinya adalah untuk memberi dimensi, yaitu memberi ruang, memberi efek dimensi terhadap gambar kita. Jadi kan gambar kita itu sebetulnya walau gimana pun itu adalah 2 dimensi kan, cuma 2 dimensi gitu. Nah, artinya kita harus mencoba untuk membuat gambar kita seolah 3 dimensi dengan memberikan pemisahan antara objek sama background gitu. Itu yang ke fungsinya si backlight itu sendiri gitu. Ini mungkin saya coba ya sedikit ya. Ini punya simpanan lighting. Maaf. Nah, misalnya ini lagi. Hati-hati Om, jatuh nanti tuh belakang. Apa? Hati-hati. Oh, ada giveaway dari Om Ben ya? Nah, iya. Ini misalnya ini ada lampu kiri sama kanan ya, itu dengan kekuatan yang sama gitu kan. Ini 100% gitu. Nah, kalau saya pasang lampu begini, ini kan flat banget ya, antara kiri sama kanan, kiri gua mana kanan gua ya. Pokoknya antara salah satu lah, terserah kiri mana kanan mana. Itu kan beda sama gitu kan. Nah, itu aspek rasionya itu lighting rasionya itu 1:1 gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ini saya hilangin, ini ada perbedaan antara
yang ini mana? Ini kanan gue pokoknya, terserah lah. Ya kanan Om, itu apa kiri? kanan. Kanan, oke. Kanan gue sama kiri kan ada perbedaan gitu kan. Nah ini yang disebut lighting ratio gitu. Ntar kita cek ini berapa stop bedanya sama ini. Nah itu yang disebut lighting ratio gitu. Kalau misalnya semakin tipis, maksudnya semakin ini lighting rasionya semakin kecil. Nah itu kalau kita mau bikin lighting, kalau saya ya itu akan sekali lagi ya saya ini adalah cuman pakem itu boleh diikutin boleh enggak, karena dalam seni, dalam fotografi, dalam videografi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Semua bisa benar, semua bisa salah gitu. Bisa disalahin, bukan semua bisa salah, semua bisa dicari pembenarannya, bisa juga dicari kesalahannya gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah itu jadi itu lighting ratio untuk key atau dan fill gitu ya. Nah kalau backlight itu datangnya dari belakang arahnya. Jadi itu adalah untuk memisahkan antara objek sama background gitu. Walaupun misalnya semua sama-sama fokus, kadang-kadang kita pakai juga depth of field untuk memisahkan. Tapi kalau misalnya adalah lighting background itu akan lebih terpisah antara background sama objek gitu. Dan kalau saya bilang, karena saya nggak tahu ya, saya tuh orang yang maniak backlight gitu. Kalau saya boleh tanya sama anak-anak yang suka syuting sama saya biasanya ngeset justru backlight dulu. Di mana nih posisi backlight gua gitu. Habis itu baru saya nentuin lighting yang lain gitu. Karena mungkin saya kelamaan, saya lahir di dunia iklan gitu ya. Dan DOP yang saya lihat itu pasti selalu menggunakan backlight untuk gambar-gambar mereka. Jadi saya selalu akan ngasih backlight untuk gambar-gambar saya gitu. Nah, kalau saya bilang gambar yang ada backlight-nya itu keindahannya, kecantikannya itu bisa naik 50-60% kalau gue bilang dibanding sama gambar-gambar yang nggak pakai backlight gitu. Silakan coba sendiri ya, maksudnya foto satu objek yang sama dengan dan tanpa backlight gitu. Itu pasti beda banget feel-nya gitu. Gambar yang pakai backlight itu lebih cantik. Kalau gue sendiri ngerasain gambar gue naik 60% gitu. Atau teman-teman itu bisa dicoba sendiri-sendiri gitu. Tapi gue suka banget pakai backlight. Jadi pasti gue kasih backlight-nya gitu. Itu kalau saya gitu. Jadi itu sebenarnya itu aja basic dari lighting Om Hanif gitu. Dan lighting itu bukan hanya lampu ya. Lighting itu adalah pencahayaan. Jangan diartikan lighting itu sebagai sebuah lampu. Gitu. Pencahayaan bisa aja matahari atau lampu duduk atau lampu apapun gitu, lampu ruangan gitu. Itu. Nah, kita sebagai pencipta gambar atau bahasa kerennya sebagai DOP gitu. Itu kita harus punya pengetahuan atau referensi soal lighting keadaan sebenarnya gitu. Dan gue selalu bilang apapun yang kita taruh dalam frame cerita kita, kalau misalnya kita bikin frame gitu ya, semakin itu nggak kelihatan itu semakin bagus gitu. Baik itu lighting, baik itu make up, baik itu wardrobe, karena banyak kan orang bikin film gitu. Oh oke, pakai baju gitu. Belinya baju baru, perannya peran gembel gitu. Which is baju baru sekarang kelihatan banget. Karena di sini tuh setrikaannya masih rapih gitu kan. Kadang-kadang kelihatan kan kalau baju baru sama baju bekas, ini baju lama nih. Itu udah klemprek banget gitu kan. Akan kelihatan. Nah itu. Jadi semakin nggak kelihatan apapun yang kita taruh dalam frame kita, itu akan semakin bagus. Animasi. Kita lihat Lord of the Rings sama naganya Indosiar. Merek ya. Sama naganya itu. Kan jauh banget, itu kan semakin kelihatan kan. Lord of the Rings kita lihat naganya nggak kelihatan bahwa itu kita tampil di situ. Tapi kalau Indosiar, wah itu tempelan. Anak gua aja si Bima bisa kok tahu, wah itu mah tempelan editing gitu. Gitu. Semakin nggak kelihatan apapun yang kita taruh, baik itu lighting, baik itu movement, kamera movement, baik itu action si pemainnya, semakin nggak kelihatan itu action akan semakin bagus, semakin believable gitu. Baik itu audio, baik itu apapun gitu. Jangan sampai terlihat. Jadi kalau misalnya kita dalam sebuah studio, kita harus menciptakan
oke, gue mau ruangan ini nih dibawa ke studio. Nah itu kita harus bisa menciptakan lighting ini gitu, yang gitu-gitu. Jadi kita harus Harus menyimpan senatural mungkin ya Om. senatural mungkin gitu, senatural mungkin. Kayak misalnya gini, backgroundnya Om Hanif gitu ya. Gue ntar mau syuting kayak backgroundnya Om Hanif di studio. Ya udah kita ciptakan begitu, softnya kayak gitu, kayak shadownya itu, terus yang gitu-gitu macam-macam gitu. Yang itu yang harus kita simpan ininya. Gitu. Oke. Secara Berarti teknologi itu bisa kok. Gitu. bisa kalau aku foto pas pakai backlight ya Om biar agak ganteng. Kalau gue ya, kalau ini makanya dikasih backlight biar atau rim light lah, kayak Om Irwo ini lihat nih. Om Irwo itu di ininya ada rim lightnya, ada lighting yang dari atas. Di atas agak belakang dikit dari kepalanya dia ada lighting dekat buffet itu kalau nggak salah. Gitu. Udah prepare Itu banget Bang lebih Irwan. lebih iya. Om Hanif juga gitu. Dari belakang sana ada jendela kayaknya karena soft. Ada. Nah, kan Ini itu pakai 300D, 2 Om kanan kiri. anjir Enggak 300. bohong, enggak. Wah, sombong banget, sombong. Tuh. Itu. Jadi gambarnya lebih enak dilihat daripada Om Zamzam gitu. Kalau nggak Om Yuyut gitu. Om Yuyut nggak ada backlightnya di belakangnya gitu. Coba deh cari yang saya sebutin. Itu Cari nggak ada center backlight. Om Yuyut. Tapi coba Om Yuyut ngomong dikit deh. Biar kelihatan bedanya. Ini kita ngomong ini aja. Om Yuyut. Nah, Om Yuyut ngomong dikit biar keluar kelihatan sama teman-teman. Kayaknya mati ininya, apa namanya? Keluar suaranya. Mikrofonnya mati kayak Om Yuyut. Cari deh Om Yuyut. Itu dia Ya. nggak pakai backlight. Tapi kalau Om Irwo, itu dia ada rim light dan ada agak nge-back sedikit. Jadi di rambutnya masih ada highlight, di bajunya, hitamnya, itu masih ada highlight gitu. Nah, itu yang memisahkan Om Irwo dari background gitu. Itu dia sok aja itu pakai virtual background. Padahal itu ya. Ini background asli ini. Gitu. Jadi itu kelihatan gitu, bisa ngebedain. Nah, Om Ari gitu, Om Ari itu dia nggak lightingnya nggak nge-backlight juga sih sedikit gitu. Yang gitu-gitu. Kalau saya bilang gitu, bisa memisahkan antara background sama Objeknya. objek. Gitu. Oke. Itu Om Ari. Om ada pertanyaan lagi nih, masih nyambung ke lighting nih dari Om Leonard AB. Tanya Om, ada nggak perbedaan menggunakan lampu yang pakai arus AC sama arus DC? Mohon pencerahan Om. Enggak ada beda gitu. Mungkin jenis lampunya kali Om ya, yang kalau perbedaan tuh. Ya LED kita ngomongin atau apa dulu ya, kalau LED kan mau listrik mau itu sama, tapi kalau misalnya halogen itu kan harus pasti pakai AC gitu kan. Halogen tuh lampunya tungsten gitu. Ya tungsten sama daylight tuh gua balik lagi ke Om Irwo lagi. Itu Om Irwo mukanya lampunya tungsten, tapi backgroundnya itu lampunya daylight gitu. Jadi yang kita kenal sekarang kalau misalnya teman-teman yang kenal mungkin warna putih sama warna kuning gitu. Tapi kalau kita anak video biar kelihatan agak keren dikit ya tungsten sama daylight gitu. Om Irwo itu pakai depannya dia mukanya pakai bohlam biasa tungsten, yang bohlam pijar kali Om Irwo ya, atau LED yang tungsten. Nah gitu. Nah backgroundnya pakai LED yang daylight gitu, atau biasanya cool kalau misalnya yang depan tuh warm gitu kan. Nah gitu. Nah kalau halogen pasti tungsten semua, tapi kalau yang LED itu ada yang daylight, ada yang tungsten. Nah itu. Tapi kalau soal listrik dan listrik sama baterai itu nggak masalah, nggak ada perbedaan. Itu paling biasanya powernya aja yang kurang. Karena kalau listrik kan powernya bisa unlimited, maksudnya bisa kayak HMI ada sampai 18.000 K karena kita punya genset dan lain-lain. Tapi kalau baterai kan terbatas, paling dari Aputur itu ada yang paling gede itu 600D, itu juga baterainya V-mount mesti 4 dan mesti gede-gede, kalau nggak salah 120 ke atas ya Om Gun ya, V-mount-nya 120 mAh ke atas gitu. Jadi emang terbatas sama baterai, dan itu waktunya pasti cepat habis baterainya gitu Manit. Jadi nggak ada berarti nggak ada perbedaan AC dan DC sama aja Om. Iya.
Tadi yang dipakai itu apa? Lighting apa tuh Om? Yang dua tadi putih itu? Ini Aputur MC. Terang banget Om, kecil-kecil. Aputur yang cukup baru dari Aputur. Oh, itu tadi dikasih silikon ya? Ya, ini adalah softenernya dia, Diffusernya. maksudnya diffuser. Ya. Kasih lihat bisa RGB-nya dong, Om Ben. Bisa. Ada efeknya banyak banget kan itu. Kepaksa gue ngomongin ini, Man. Aku bantuin Om biar ngiklan. Asik. Dikasih ini, Om. Bentar, gua ini dulu. Bi, pinjam handphone aku sebentar, Bi. Bisa. Aku nunggu review 300DX-nya. 300X-nya, Om. 300X. Pinjam bentar. Oh, yang udah nyampe itu, Om Ben, kemarin. 300. Sekalian dong, di-review di sini. Penasaran. Boleh. Ntar dulu. Bim, can you help me to bongkar itu, Bim? Bungkusan belum dibongkar, man. Langsung unboxing, guys. Unboxing. Jadi unboxing. Jadi ini Aputur MC, salah satu lampu terbaru dari Aputur ya. Dia bisa RGB. Jadi dia bisa, ini Om Gun yang nyuruh gua ya. Itu tuh bungkusan yang merah yang gede dibongkar. Jadi dia bisa RGB, bisa lightingnya tuh bisa, lampunya bisa warna-warninya semua warna. Hah? Ya, yang Aputur. Bisa semua warna, red Magico Hibiniu gitu. Jadi semua bisa ini dan juga ada efeknya. Jadi ada ini lampu asik yang ada efeknya. Ini ada party. Tuh, jadi lampunya kelap-kelip. Terus ada lagi pulsing. Jadi cuman kelap-kelip ini, tapi pulsingnya bisa diatur. Gitu. Party, lightning, kilat gitu. Terus ada TV, ada port bulb, ada fireworks, paparazzi, gitu. Macam-macam. Bisa di remote pakai handphone juga kan, ada apps-nya. Jadi itu yang baru mau ngobrolin. Luar biasa nih. Oh, gue tahu aja deh. Oke. Masuk. Ini buka semuanya, buka. Buka belum, ntar belum jam 6. Belum. Berarti nggak usah pakai ini ya, apa namanya Om? Remote yang plastik lagi. warna-warna itu apa namanya? Gel. Aku perlu pakai gel ya kalau mau. Iya. Itu nggak warna-warna. usah pakai gel lagi gitu. Nah, ini dia Aputur tuh kemarin baru ngeluarin aplikasi namanya Sidus Link. Ambil pisau, Bim. Ambil pisau atau gunting. Digunting aja. Namanya Sidus Link. Dia bisa untuk dijadiin remote untuk lampu-lampunya Aputur gitu. Oke, ntar ya. Itu baterai apa Om? Baterainya charge langsung. Jadi untuk charge-nya pakai USB-C. Dia bisa bisa nge-charge sambil nyala. Wow. Asik. Praktis sekali. Simple banget gitu. Kalau kita habis baterainya langsung aja colok ke USB-C untuk ntar ya. Ini gimana nih? Gue masih rada gaptek. Oh, ini dia. Ntar ya. Nah, ini harusnya udah connect. Oke. Dia enaknya ada magnetnya. Jadi lampu ini bisa gua tempel di mana aja yang ada besinya. Nah, kan udah wow duluan. Oke, ini Sidus Link ya. Sidus Link dia bisa sebetulnya sama remote yang lama ya, bisa di grup, bisa di satu-satu ya. Ini gua lagi ngaco. Jadi ini bisa di kejauhan handphone gue ini banget, nggak asik banget. Nah, ini kanan ini kiri deh. Jadi dia bisa diatur satu-satu. Mana? Nah, ini yang kiri. Terus dan semua bisa. Dan ntar dulu ya, ini bisa diatur satu-satu. Ya. Apa sayang?
Kenapa? Untuk membuka. Ya udah ntar aja. Ini yang kanan, yang kiri gitu. Atau bisa sekaligus. Itu Gua- dua lampu nyambung langsung tuh, Om? Iya, iya. Oh, Gitu. Dua nyambung, dua. Ini bisa banyak kok. Ya nggak ada besi. Sorry. Gue nggak bisa jauh-jauh nih. Ini gue gembel banget. Gitu. oke Om. Intinya Terus bisa sambungin ke smartphone ya Om ya untuk remote. Iya, bisa. Jadi segala macam bisa diatur dari sini. Ini daylight tungstennya. Atau misalnya kita pakai warna ini juga bisa. Tuh. Ini ya semua gue atur dari sini. Wow, oh iya. Tuh. Dan yang asik lagi gini. Ini ada dia bisa ada color picker namanya. Jadi gini, kalau misalnya gini, gue syuting di bawah lampu jalanan. Lampu jalanan itu kan aneh banget kan warnanya, nggak merah, nggak kuning, aneh banget. Nah, gue mau cahaya ini nih, gitu ya. Atau misalnya kita ini deh, kita buang gini, ya. Apanya? Oh ya, terlepas sendiri kok. Cahaya gue ini, gitu ya, untuk di syuting di waktu yang lain, gitu. Karena mungkin matahari kita beda, gitu ya, maksudnya atau syuting sunset deh, gitu, yang agak kuning-kuning aneh, gitu ya. Nah, ini dulu ya. Ini nih gue mau ambil, ini ada yang namanya color picker, gitu. Jadi kita tinggal motret, ya. Kita foto ini, fotoin aku dulu. Ya, gue punya ajudan. Jangan gitu loh, ini di sini. Ya, itu pencetin, picker. Mana? Tar. Salah. Sini satu, kanan kiri, SD, picker. Nih ya, ini difoto. Udah. Nah, udah. Ini dia udah dapat warnanya. Ini dia langsung jadi putih sendiri. Gitu. Atau misalnya, nih ya, ini kita lihat, ya, ini kita giniin aja. Nah, ini putih ya. Ini gue sekarang, ini nih. Coba Bim, foto lagi dulu. Foto lagi. Ini agak-agak merah kan? Iya. Nah, ini ikut merah. Iya. Gitu. Jadi ini picker. Dan asiknya lagi, ada yang baru, tapi gue belum coba nih. Kalau misalnya kita, ada picker effect. Ini Sidusling yang paling baru. Sidusling yang paling baru. Misalnya kita punya video, ntar lah ya, gue mesti cari dulu nih. Video api gitu ya misalnya, api gitu. Ntar kita taruh dia di sini, ada picker effect namanya. Atau misalnya, apa ya? Wait. Ya, gue cek dulu. Kita rekam. Kayak mau sulapan ya. Oke. Ini dia klip api. Klip api yang gua rekam tadi. Iya. Itu efeknya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya scene diskotik gitu ya, gue pengen lampunya lampu kayak diskotik, ya udah kita rekam aja di sini. Gitu. Nah, dia akan membuat kelipan kayak, dan warnanya kayak si api itu ini kalau ini. Kalau nanti misalnya kita lampu yang klip gitu, pohon Natal atau apa, atau lampu disco yang klip warna-warni, dia akan ngikutin. Itu asiknya. Luar biasa. Ini adalah versi kecilnya. Oh, yang besar juga, Om? Yang besarnya ada Nova 300 gitu. Udah mulai dijual berikan, itu katanya terangnya lebih terang dari Sky Panel yang seukuran ya gitu. Ntar kapan-kapan gue pinjem untuk kita coba. Gitu. Mantap. Itu cocok banget sih Om buat teman-teman yang teman-teman run and gun lah, anak-anak DJP yang ngejar kegiatan kepala kantornya pakai itu, kayaknya ringan dan bisa buat bikin YouTube di kamar kan, warna-warni kayak Om Gun.
Bisa lah itu ya. Yoi, kayak Om Gun itu bisa banget kalau itu doang sih bisa. Wes. Om Gun pakai Makasih, lampu Mbak. akuarium tuh Om kayak Om. Ada lagi nggak Om Gun? Nah, satu lagi ya, gini. Lampu-lampu aputur yang lama ya, itu kan dia pakai remote yang kecil itu, ya kan? Nah, terus Iya, ada iya. lagi sekarang si aputur bikin Sidus Bridge namanya. Sidus Bridge itu nanti bisa lampu-lampu yang lama kayak 38, kayak yang lama dulu berapa tipe 768 ya Om Gun? Apa tipe berapa tuh yang aputur yang lama banget? Nggak apa. Ya, ada pokoknya aputur yang lama banget yang 38 bisa aku pakai sering remote. pakai sih. 38 terus LS1 apa kali lagi? ya? Hah? LS1 itu bisa juga nggak? Ya, itu bisa terus 300 yang lama, 120D yang lama, 300D yang baru Mark II. Itu kan nggak bisa pakai handphone, tapi harus pakai remote. Nah, pakai Sidus Bridge itu dia akan menghubungkan antara si remote yang di aplikasi ini ke remote yang lama gitu. Itu jadi tetap remote-nya bisa dari sini. Itu asik banget Wow, gitu. wow, wow. Luar biasa. Gitu. Nanti Dapatkan aja deh. produk terbaru di marketplace kesayangan Anda. Wah, ini mesti bayar pajak iklan. Kita lanjut ya Om, pertanyaan. Boleh. Eh, Om Ben dan teman-teman Magic Detection, teman-teman DJP, aku pamit ya. Mau ada kerjaan dulu. siap, Mas Sip. Gun. Thank you Oke. Terima kasih dongengannya. Om Gun. Gabung, Om. Sukses, Om. Selamat Om Gun, Om selamat Gun lebaran. ditunggu undangannya. Undangan apa? Undangan apa? Undangan ini, undangan workshop. Oh. Kain Om Gun yang mau ngirim undangan. Oke, thank you. Iya, Om Gun. Sukses, Selamat Mas Gun. lebaran, Om Gun. Selamat Yuk. lebaran. Selamat lebaran, Om Gun. Selamat lebaran. Gitu. Oke. Silakan Om. Kita ke kolom pertanyaan lagi, Om Ben. Pertanyaan dari tidak perlu saya sebutkan namanya. Om sebagai pencoba semua merek, wah, apa? Coba-coba Om sukanya. Kamera digital baik Lumix, Sony, Fuji, Canon dan lain-lain. Boleh dikasih saran untuk teman-teman videografer pemula sebaiknya membeli kamera yang mana? Ini pertanyaan yang sangat umum dan tapi kayaknya banyak ditanyain sih, Om. Kamera yang paling tepat untuk pemula. Dari semua merek itu Om, yang Om Ben. Pemula dengan budget berapa nih? Waduh, ini nih. Itu karena gue bilang yang paling bagus misalnya S1H gitu ya. Ya itu bukan itu pemulanya Om Irwo itu. Enggak. Anggap 10 sampai 20 Om. Range 10 sampai 20 biasanya pemula itu di situ. 10-an lah Om, 10 sampai 20 ya. 10 sampai 20. Kalau saya saya tutup mata dulu sama harga ya. Saya akan iniin aja dulu. Saya akan pilih gini. Kamera yang paling asik sekarang untuk range 25 ya. Kalau 25 saya nggak tahu harga aslinya berapa. Itu GH5. Lumix GH5. Kenapa? Karena dia udah 422 10 bit video recordingnya untuk video ya. Terus udah ada image stabilizer itu. Kalau nggak dapet kalau misalnya nggak mau sama merek Lumix, saya akan pilih Fuji X-T4 karena X-T4 sudah ada IBIS-nya dan dia sudah 10 bit gitu. Belum 422 tapi udah 10 bit. Terus misalnya turun lagi, saya lari ke Lumix G95. G95 itu enaknya apa? Saya bilang itu adalah GH5 Junior karena dia sudah ada V-Log dan sudah ada IBIS walaupun belum bisa 10 bit dan belum bisa 422 gitu. Lari ke situ, dari di bawah situ lagi X-T3. X-T3 itu enaknya udah 10 bit tapi belum ada IBIS. Sayang banget gitu, kecepatan dia keluarnya. Habis itu G85, habis itu ya udah itu pilihan saya itu untuk pemula itu enak banget gitu. Karena IBIS-nya berguna banget semua. IBIS itu enak banget, kita nggak perlu kita boleh melupakan tripod sejenak gitu ya daripada rusuh, kita bisa handheld.
apa lagi ya? Ya itu gitu. Jadi gambar kita nggak gempa bumi gitu, karena kalau gambar kita gempa bumi nggak enak banget lihatnya, males banget gitu. Apalagi Oke, begitu kita di gambar ditaruh di layar gede yang handheld gempa bumi itu pusing banget. Kalau aku bilang gitu, jadi sebetulnya lihat kebutuhan juga sih, gitu, kebutuhan kita. Tapi kalau yang enak itu lebih baik kita kayak Om Gun kemarin bilang, kalau mau beli kamera itu kita pentokin budget kita, karena dengan kita pentokin budget kita, jadi dia bilang beli kamera yang paling mahal yang bisa kita afford gitu. Misalnya budget kita 15, ya udah cari kamera yang paling bagus, yang paling mahal dari budget kita, karena itu akan bisa lebih lama bertahannya gitu. Oke. Daripada ganti-ganti Om beli yang daripada ganti. enggak, dan kalau masih belajar, kalau gue bilang mendingan beli kamera second. Kenapa? Begitu dijual lagi nggak sakit hati. Iya kan? Ya, Cari betul. kamera second bagus, banyak kok yang bagus-bagus gitu. Asal kita tahu kenal sama orangnya. Ya udah beli kamera second, terus kalau kita udah mentok, masuk butuh upgrade, kita jual lagi nggak sakit hati. Oke. Aja. Oke, aku ulangin Om. Ini apa namanya? Kamera pemula pilihan Om Ben yang pertama adalah Lumix GH5, yang kedua adalah Fuji X-T4 ya Om. Yang ketiga Lumix G95, yang keempat tadi apa Om ya? Keempat. X-T3. Fuji X-T3 ya. Oh ya, Fuji film X-T3. Dan yang kelima adalah Lumix G85 Om. Ya enggak? Ya. Yang berarti kalau dari harga kayak yang paling murah G85 ya, paling G85 tuh body only kalau nggak salah sekarang di bawah 10 juta. Oh, malah 10 juta itu. Boleh, silakan teman-teman yang mungkin di sini belum punya kamera mau beli, itu ada 5 pilihan kamera ala Om Ben. Sony nggak masuk Om, Sony? Sony, Canon tuh gue bilang masih tidur siang ya. Gue nggak tahu karena dia keasikan dengan zamannya 5D. Jadi belum ada teknologi yang bisa menyaingi atau menyamai si Lumix sama Fuji sekarang gitu dengan 422 10 bitnya gitu. Dia keluar dengan seri R, cukup mengecewakan buat para videografer sih. Buat fotografer mungkin asik banget gitu, karena fokusnya cukup cepat. Tapi untuk videografer cukup mengecewakan gitu. Jadi rada nggak kedengeran. Sony emang mereka keluar dengan A7S, terus mereka cepat banget naik gitu. Tapi banyak kelemahan dari kamera-kamera mereka. Yang pasti belum 422 10 bit. Maksimum juga bitrate-nya masih 150 kalau nggak salah. Tapi secara focusing mereka hebat. Autofocus ini mereka bagus-bagus gitu. Apalagi dengan di keluarga A6000, baik itu A6000, A6300, A6400, 500, 6600 bagus banget gitu. Kencang banget. A7, A9, A7R itu keren-keren banget autofokusnya dan cukup nempel gitu. Tapi mereka nggak cukup tahan sama panas, baterai mereka cukup boros, dan karena sensor mereka besar, full frame dan APS-C, jadi power mereka cukup boros gitu, baterai mereka cukup boros gitu. Kenapa Lumix saya pilih? Karena power mereka cukup kuat untuk cuman menyalain sensor yang kecil, micro four third gitu loh. Dan which is banyak orang beranggapan bahwa micro four third sensornya nggak bagus gitu. Tapi sebetulnya itu sensor detail banget, tajam banget gitu gambarnya. Gitu, lebih tajam daripada sensor full frame manapun gitu. Lebih detail dari medium format sekalipun gitu. Jadi makanya saya kenapa nggak pilih Fuji dan nggak pilih Sony dan nggak pilih
Canon gitu. Itu kayaknya Mirwo. Kalau saya ya gitu. Iya. Cepat panas juga, baterainya boros juga. Masa kita mesti jadi Rambo kalau misalnya syuting kita pakai baterai di sini gitu. Oke. Pokoknya tapi semuanya ada plus minusnya Om ya, tiap Ada kamera. plus minusnya, pasti ada plus minusnya. Fuji kita harus akuin bahwa dia autofokusnya cepat banget gitu. Kencang banget dan nempel banget, bagus. Fuji juga bagus autofokusnya, cukup keren untuk seri XT dan XH-nya. Gitu. Ibis-nya juga bagus. Di seri XT4 saya belum coba. Gitu. Oke. Dan di XH1 untuk low light juga bagus si Fuji. Terus nggak ada color apa namanya yang kotak-kotak itu color artifact kalau misalnya kita low light gitu. Oke Om Ben. Kita lanjut lagi Om, pertanyaan ini kembali lagi soal lighting Om. Untuk color grading lebih bagus mana jika menggunakan kok putus? artificial? Mana? Untuk color grading mana yang color grading siapa? Ulangi nih. Ini Putus tadi. untuk color grading lebih bagus mana menggunakan cahaya dari alam atau lighting artificial Om? Oke. Jadi gini. Color gradingnya. Oke, thank you. Jadi gini, kalau misalnya ya balik lagi ke apa yang saya bilang tadi Om Hanif, apapun yang kita taruh di gambar kita itu makin nggak kelihatan makin bagus. Lighting artificial ya, lighting buatan itu semakin nggak kalau cahaya alam itu pasti bagus banget, perfect banget gitu ya. Baik itu softnya, baik itu warnanya juga terutama gitu. Tapi ada juga kelebihannya. Setiap waktu cahaya alam akan berubah gitu kan. Bukan waktu harian aja, tapi dalam satu hari pun pagi misalnya kita syuting jam 7 sampai jam 12 aja warnanya udah berubah gitu kan. Warna Kelvinnya pasti berubah. Belum turun ke jam 4, jam 5 itu akan berubah lagi gitu ya kan. Nah, itu akan sedikit menyulitkan kita untuk melakukan, bukan menyulitkan sih, nggak susah amat juga, tapi akan nggak sama kalau misalnya kita nggak bikin color grading, akan nggak sama antara kita syuting pagi, siang, sama sore gitu ya kan, harus dilakukan color grading juga. Kalau cahaya artificial, kalau LED kita bagus, yang CRI-nya bagus, CRI itu color rendering index, ntar saya cerita dikit. Kalau CR-nya bagus, itu fine-fine aja gitu. Mudah untuk kita untuk melakukan color grading karena warnanya rata semua. Dari pagi sampai sore kita nggak terganggu sama cahaya matahari gitu kan. Perubahan cahaya matahari. Itu akan enak banget gitu. Tapi kalau misalnya CRI kita jelek, taruh di sini ada nggak CRI? Waktu masuk CRI itu adalah kelengkapan warna dari sebuah lampu gitu. Saya cari di ini aja. Saya cari di web. Jadi gini, lampu LED itu ada angka CRI-nya gitu. Jadi cahaya itu kan kita tahu kalau cahaya itu adalah terdiri dari berbagai warna ya. Jadi Meiji Hibiniu, the ring index. Jadi apa namanya Meiji Hibiniu tadi, gitu ya, sorry, gue sambil nyari misalnya. Nah, ada apa namanya ada lampu-lampu LED yang terutama yang murah-murah gitu ya, itu CRI-nya nggak lengkap, jadi nggak bagus gitu, di bawah 80, gitu. Di bawah 70. Mungkin teman-teman sering suka mendapatkan kalau misalnya kita pakai lampu yang murah gitu ya, lampu-lampu yang murah, itu suka ada gambarnya agak-agak hijau atau agak-agak magenta warnanya. Nah, itu adalah karena CRI-nya nggak lengkap.
gitu. Nah, bentar. Zoom. Speed. Kalau yang bagus itu angka berapa, Om? Yang bagus itu di atas 90. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini gitu ya. Yang paling kanan CRI-nya 65. Itu warnanya nggak lengkap, suka ada agak-agak ke hijau, agak-agak ke ungu, tergantung LED-nya. Gitu. Nah, ini yang tengah yang 80 udah mendingan, lumayan, tapi yang 90 itu warnanya bener. Gitu. Kita lihat color chart ini gitu ya. Itu kan yang merah, hijau, biru, itu kan RGB. Nah, itu RGB-nya udah bener. Gitu. Dibanding sama yang 65, birunya nggak bener, hijaunya nggak bener, rednya nggak bener. Gitu. Jadi ada kelengkapan warnanya itu. Nah, si lampu-lampu yang CRI-nya di atas 90 itu kalau kita punya itu akan lebih enak kita untuk melakukan color grading. Jadi skin tone kita tetap dapat gitu. Ada beberapa merek yang cuma berani menyebutkan angka CRI-nya mereka. Salah satunya Aputur, terus ada lagi Godox. Godox itu juga mereka dia berani. Jadi kalau kita beli lampu LED itu coba cari CRI-nya dia berapa, harusnya dikasih tahu gitu. Kalau Aputur ini di atas 95 plus. Itu Godox juga ada beberapa lampu yang 95 plus. Kalau Aputur dia semua lampu itu 95 plus. Yongnuo, Om, Yongnuo nggak ada, dia nggak berani untuk kasih tahu CRI. Makanya kadang-kadang suka agak hijau, suka ada magenta, tergantung. Gitu. Oke, pertanyaan lagi Om, ini gimana cara kita ngelatih fokus sebagai fokus puller? Ketika kita punya mata yang susah melihat gambar tajam atau blur. Intinya mungkin matanya dia mungkin agak blur kali ya, pakai kacamata dulu. Pakai kacamata dulu baru jadi fokus puller. Mata blur, orang lihat tulisan aja blur, apalagi lihat fokus, lebih repot atau. Jadi ya tetap harus dilatih sih itu ya, kayak nembak gitu. Kayak nembak juga kita kalau nggak latihan pasti agak repot gitu, nggak bakal jago gitu. Dan fokus puller tuh anak-anak fokus puller itu karena dia banyak ya tiap hari dia main fokus ya, yang pasti tahu gitu. Dan kita harus kenal sama motornya, harus kenal sama focusingnya, karena gue lihat anak-anak fokus puller tuh mereka punya motor sendiri. Jadi dia tahu pergerakan segini nih fokus gue lari seberapa. Mereka kenal sama lensanya gitu. Itu sebenarnya fokus puller tuh kalau pakai mata ya kita harus dibantu fokus picking kalau mau. Fokus picking kamera baru sekarang asik-asik kok gitu. Dan sekarang udah hampir semua monitor itu udah ada fokus pickingnya. Jadi pakai itu aja, dibantu pakai itu cukup bagus kok. Bahkan yang wireless aja kayak ini nih HoloLens 400S itu udah ada fokus pickingnya dari si HoloLens-nya, bukan dari monitornya, tapi dari si HoloLens-nya gitu. Jadi itu udah cukup membantu gitu. Oke. Jadi emang harus banyak latihan ya Om kalau fokus puller mah. Nggak cuma masalah alat, tapi ketangkasan tangan juga harus latihan. Harus latihan karena kita memprediksi gerakan orang juga kan harus latihan. Dulu gue bisa membaca bibir orang. Karena apa? Karena gue sering melakukan dubbing. Gitu kan, film-film dulu kan yang dubbing, skrip belum tentu sama apa yang di-shoot. Jadi kita suka berusaha membaca, oh ini dia ngomong ini, gue bisa membaca. Dulu tuh bisa sempat sampai membaca bibir. Gitu. Karena gue bisa melihat biasa itu, gue bisa lihat orang dari jauh gitu, oh dia ngobrolin ini nih, gitu. Ngomongin gue asik nih. Iya, itu asik banget. Iya, keuntungan jadi orang film. Salah satu keuntungan jadi orang film. Om, ada yang mau nanya langsung nih, ada yang mau langsung ngomong nih, Mas Om Leonard, silakan langsung disampaikan. Silakan. Halo Om. Halo Om Le. Soal audio. Nah, ini kan alat buat audio yang saya punya ini baru Boya WM6. Nah, di beberapa kesempatan saya rekamnya itu
eh, di suaranya itu ada kayak noise. Jadi misalnya ada suara radio yang masuk, terus Oke. ada suara gangguan kayak angin. Terus Ya, kesempatan lain juga mungkin jaraknya kejauhan, itu Hmm. suaranya kayak suka hilang-hilang kayak ganggu. Saya sih analisis sementara itu pasti ada gangguan karena frekuensi. Tapi mungkin Ya. Om Bim bisa nerangin sebenarnya apa yang terjadi dengan hal itu dan tipsnya supaya kita mau syuting berikut-berikutnya baiknya gimana untuk mengatasinya. Itu aja. Oke. Terima kasih. Thank you, Om. Boya WM6 itu kalau nggak salah wireless. Yang double tuh ya, Om ya? Hah? Yang double kayaknya ininya. Transmitternya double nggak sih? Ya, WM6 nggak? WM6 1. WM6 1 harganya di sekitar satu setengahan gitu ya. Kalau nggak salah nih ya. Gitu. Jadi gini, Indonesia itu adalah hutan belantara yang paling parah di dunia untuk soal frekuensi. Gitu. Bahkan satelit-satelit tertentu itu kalau lewat di atas Indonesia itu dimatiin daripada rusak atau ngeganggu gitu. Iya. Separah itu. Coba boleh tanya sama yang suka sama ngebreak gitu ya, anak orari atau apa, tanyain bener nggak pernyataan saya gitu. Makanya kita sering banget mendapatkan interference dari transmitter lain di sekitar kita gitu. Nah, untuk wireless yang di harga segitu saya nggak berani merekomendasikan gitu. Saya jauh lebih baik menggunakan walaupun yang mahal sekalipun ya Sennheiser G3, G4 gitu, saya nggak berani merekomendasikan karena itu Indonesia adalah hutan belantara untuk frekuensi. Saya lebih suka pakai kabel walaupun nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi jadi kalau misalnya cuma wawancara berdiri tok, saya memilih pakai clip-on kabel gitu karena lebih terjamin ininya daripada pakai wireless gitu. Memang pakai wireless lebih bebas sih orangnya keluar ke mana-mana gitu ya. Nah, kalau misalnya udah harga sekitar 3 jutaan, 4 jutaan itu agak mendingan karena ada beberapa yang wireless 3 juta, 4 jutaan itu dia sudah menggunakan udah nggak VHF ya, VHF atau gelombang radio lagi, tapi udah menggunakan sistem digital ininya, transmittingnya, gitu. Jadi udah agak lebih canggih sedikit deh, gitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang memang ketumpuk, kadang-kadang juga terlalu jauh karena powernya pasti kecil banget, ya. Kalau yang murah itu, jadi triknya adalah dari kamera ke receiver, panjangin aja kabelnya. Gitu, dipanjangin, deketin sedekat mungkin ke si transmitternya. Kalau perlu, misalnya di sini si transmitternya di sebelahnya, gitu. Itu salah satu trik. Jadi kalaupun dia tiba-tiba kan kalau pakai kabel kan si misalnya wawancarain bos kan dia pergi tiba-tiba kan suka kesangkut kabelnya. Kalau wireless kan enggak, itu enaknya gitu kan. Kalau ngawancarain juragan gitu kan, ya udah dia berdiri pun ya udah nggak apa-apa gitu. Ya itu deketin wirelessnya ke transmitternya sedekat mungkin. Kalau saya triknya paling gitu karena ya itu udah di luar jangkauan kita. Handphone pun itu sangat berpengaruh sama wireless yang murah-murah, terganggu banget gitu. Suka ada sinyal digital yang tek gitu, atau kadang-kadang ya itu dari HT, tabrakan HT. Ya karena biasanya frekuensi yang murah-murah itu dekat banget sama frekuensi radio lain gitu. Gitu mungkin Om Leo, kalau misalnya itu dideketin aja sedekat mungkin dengan si transmitternya, panjangin dikit kabel kita nggak apa-apa. Gitu. Berarti solusi paling gampang jangan jauh-jauh Om ya kalau masih pakai paling gampang itu, paling gampang gitu. Jauh-jauh dulu. Iya. Oke Om Ben. Kita lanjut lagi dari Rizky Akbar, mau jual kamera di sini boleh nggak? Mau jual kamera dia? Jangan. Boleh sih. Boleh, tapi enggak boleh jual kamera, tapi ntar kita pajekin lagi. Iya. 75% buat kita semua. Aku nggak perlu ngomong lah kameranya apa, Mas Boer apa. Oke, dari Mas Dani.
Nah, ini soal lensa nih Om. Lensa manual kan banyak tuh Om. Ada yang ini lensa murah nih, ada Seven Artisan, ada Meike, ada macam-macam tuh Om di Tokopedia. Nah, saran lensa manual yang bagus buat videografi, lensa manual. Soalnya kan katanya kalau video kan lebih baik manual Om ya, kalau pakai lensanya. Soal lensa karena focusingnya lebih enak. Kalau yang baru-baru sih saya belum nyoba ya. Seven Artisan dia punya warna sendiri, jadi agak susah untuk digabungin sama lain. Kalau nggak salah, siapa yang komplain gitu ya? Sena kalau nggak salah. Narasena tuh dia punya Seven Artisan, beberapa vokaleng, begitu digabungin sama yang lain, berantakan banget, warnanya susah banget yang mainnya. Dia punya warna khas sendiri, karena coating dan lain-lain. Gitu. Kalau saya sih malah, kalau disuruh beli lensa manual, saya milih lensa tua, Om. Nikkor IS. Itu karena bokehnya beda, terus gambarnya tajam tapi soft, terus yang paling asik adalah flare-nya. Gitu, flare-nya itu enak banget, cakep banget gitu loh. Karena lensa tua dulu belum ada coating untuk anti flare. Gitu. Jadi itu enak banget gitu. Flare-nya cantik banget gitu. Gitu, dan itu balik lagi tergantung sama style dan taste kita sukanya kayak apa. Gua mungkin suka Nikon IS, Om Hanif mungkin suka sama Seven Artisan, teman-teman lain mungkin suka sama macam-macam Samyang dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada yang itu, saya sih nggak bisa nyaranin buat yang asik yang mana. Kalau saya sih sukanya Nikon IS, cukup murah juga. Tapi mesti pinter nyarinya Om ya, soalnya kan pinter nyarinya tua kalau ya. Iya, kamera lensa tua tuh mesti sabar. Kadang-kadang kita dapat yang bagus dan murah, kadang-kadang bagus tapi mahal gitu. Tapi beberapa di Tokopedia ada yang jual ini loh, apa namanya, BNIB loh, yang Nikkor tuh. Itu dapat dari mana ya? Benar-benar masih bungkusan gitu, tapi harganya ya 2 kali lipat. Ada banyak waktu itu juga ada yang jual masih bagus banget, mulus banget, ada kotaknya itu 6 juta 51.2. Ya ada harga ada barang gitu. Masih baru tuh atau mungkin diproduksi lagi kali ya di sana? Enggak diproduksi lagi. Enggak ada ya? Tetap aja. Oke. Nah, kalau ini Om yang sama yang Cinelens tuh kayak gimana Om? Itu beneran Cinelens nggak sih Om? Yang Cinelens mana nih? Ada VDSLR, ada Cinelens. Cinelensnya Samyang tuh namanya Sin. Yang mana nih? Yang harga-harga inilah yang 10 jutaan itu. Sin atau itu yang Sin atau yang Samyang? Kalau Samyang itu sebetulnya sama aja. Samyang tuh berarti yang lensanya kecil-kecil ya, bukan yang kecil-kecil ya, Samyang. Oh, itu sama aja sama yang buat foto, cuman dia ada gear-nya aja. Ada gear-nya. Focusing-nya tuh ada gear, jadi bisa pakai focus puller gitu. Itu aja sih bedanya, saya bilang. Walaupun Sin juga kayaknya cuma recasing ya. Recasing pakai casingnya Cinema Lens gitu. Walaupun jadi, itu udah apa namanya, stopnya udah pakai T juga tuh kayak Cinelens mahal-mahal. Apanya? Apa tuh kan biasanya kan kalau f-stopnya kan pakai F itu pakai T 1,5 T. Oh iya, itu kan cuman di konversi aja gitu. Dikonversi aja, tapi kalau misalnya yang foto tuh F112 gitu ya. 14 gitu kan. Kalau 12. Tapi yang di VDSLR itu kan jadi 14, T14 kan kalau nggak salah. Jadi itu bedanya T sama P. Gitu. Kalau T adalah cahaya yang jatuh di depan lensa sebelum jatuh ke sensor, dihitungnya di situ, itu f-stop judulnya. Tapi kalau t-stop itu adalah cahaya yang jatuh ke sensor karena sudah dikurangi oleh lapisan-lapisan lensanya gitu. Jadi itu kan lensa kan bisa mengurangi cahaya juga kan. Betul. Nah, itu dihitungnya makanya bisa berkurang sedikit. Berarti ini aja apa namanya, satuannya aja Om ya, perhitungan aja. Kalau dihitung, kalau misalnya kita punya f1.2 50 f1.2 yang foto sama VDSLR yang T14 kalau nggak salah, itu akan sama, exposure-nya akan sama, kurang lebih sama lah. Gitu. Oke, berarti lensa manual pilihan Om Ben itu adalah lensa jadul Nikkor ya Om ya?
yang Oh, AIS. AIS. Ya, Ya. karena ada AI, ada AIS itu ada agak beda Om ya. Ada pre-AI. Yang AIS tuh coatingnya paling bagus. Karena paling akhir. AIS. Nah, AIS. Nah, Oke. AIS. Itu kalau Karena kalau kalau ikut workshopnya Om Ben pasti dibawa tuh biasanya. Dari yang 35 mm, 50 sampai lagi pinjam 85. sama Silo. Oh, lagi dipinjem nih. Iya. Oke. Di Bangka Cari sana. aja di Tokopedia Bukalapak tuh banyak tuh. Kalau nggak di Facebook ada Om ya, Facebook apa namanya? Ada di Bursa lensa manual kalau nggak salah. manual Itu ya, ada. bisa Ya. dicari di sana. Dari Om Syarifuddin Bahari, lensa yang cocok untuk wedding apa ya Om? Sering bingung soalnya kondisi di tempat klien kadang tidak menentu. Untuk wedding Om, lebih ke run and gun nggak sih kalau wedding sih ya? Run and gun ya, pastinya yang enak zoom ya, lensa zoom gitu. Dan kalau saya suka zoom yang aperture-nya fix, aperture-nya nggak berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang kan ada zoom yang aperture-nya 24 sampai 5 sekian gitu. Begitu kita zoom in dia akan nutup gitu. Ada banyak lensa zoom yang begitu. Nah, kalau saya lebih suka yang zoom yang aperture-nya tetap kalau kita zoom gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita pakai bukaan paling gede di wide gitu, tapi begitu kita zoom loh kok gelap nih, harus ngatur-ngatur lagi. Apalagi teman-teman wedding kan harus gerak cepat gitu kan. Kalau ngatur lagi, ngeset lagi, repot lagi gitu. Kadang-kadang di set di maksimum, misalnya di bukaan paling nutup pun untuk lensanya itu kadang-kadang kurang cahayanya gitu kan. Nah, kalau makanya saya selalu pakai bukaan yang aperture-nya konstan, bukan fix konstan. Constant aperture Om. Kayak misalnya Sigma 1835 f1.8 gitu, atau berapa ya? 2470 f2.8 gitu. Ya itu kalau saya bilang lensa-lensa di range segitu 18 untuk full frame ya, 18 sampai 50 itu 70 lah. Itu adalah lensa-lensa run and gun yang paling enak gitu. 2470 deh itu yang paling masih dipakai lensa wajib untuk teman-teman LSM. LSM itu lembaga syuting manten. Syuting manten ya Om. Gitu. Jadi, tapi paling sering lihat sih si Sigma sih Om ya. Kalau aku paling lihat Sigma tuh Sigma yang laris banget tuh. 1835 ya. Karena itu adalah bukaan yang paling gede gitu. Bukan yang paling gede untuk lensa zoom. Tapi sekarang ada lensa zoom yang lebih gede lagi. Lensa zoomnya Lumix 12 mili ke berapa mili itu ya? F-nya 17. 12.100 F. No. 12 F. 2,8. No, ada yang baru ya? Leica. Itu yang buat full frame ya Om ya? Enggak, yang itu yang buat Lumix Micro Four Thirds. Dia F17. 17. Ininya vokal lainnya Om. Ya. Nah, kalau ini Om, ini tambahan nanyanya nih. Itu kalau pakai converter gimana Om? Itu mempengaruhi nggak sih? Converter ada macam-macam, ada yang bolong, ada yang kita bilang speed booster, gitu. Ya. Speed booster tuh yang bisa melebarkan crop factor, gitu. Kalau misalnya kita punya APS-C, ya pakai adapter speed booster, itu kita bisa jadi seolah full frame, hampir full frame. Kalau kita punya micro four thirds sensornya pakai speed booster, kita bisa dapat kurang lebih kayak APS-C, gitu. Nah, ada yang murah-murah, tapi balik lagi, lensa yang murah itu pasti ada kekurangannya, gitu. Makin ada harga, makin bagus lensa, gitu kan. Nah, sama. Itu juga adapter juga pasti itu. Tapi keuntungannya adalah kita punya crop factor lebih lebar, dan f-stop-nya bisa menambah satu stop lebih kebuka, gitu. Karena dia memfokuskan cahaya sebetulnya, lebih memfokuskan cahaya, gitu. Jadi cahaya kita akan lebih banyak masuk ke dalam sensor, gitu. Jadi bisa ngebuka satu stop itu cukup enak. Gitu. Tapi ini nggak mempengaruhi hasil nggak Om? Ataukah?
Ada kalau yang murah-murah pasti berpengaruh ya. Kalau yang speed booster si apanya namanya? Metabon. Si kaca-kacanya pasti akan ada beda sama kaca yang mahal gitu kan. Kalau yang bolong itu kalau yang murah kadang-kadang focusingnya nggak akurat gitu, nggak terlalu akurat gitu. Infinity-nya suka nggak dapet, terutama kalau misalnya lensa-lensa Canon ke Nikon gitu kan, ada yang murah-murah itu cuma berapa puluh ribu, atau MFT ke Canon atau ke EF gitu, itu ada yang murah juga, itu focusingnya suka nggak dapet di Infinity karena nggak presisi banget gitu, beda 0,0 sekian mili aja kan udah beda banget gitu si lensa ini gitu. Jadi dan kalau misalnya pakai adapter itu pasti autofokusnya menurun jauh kemampuannya, berkurang banget gitu. Kalau merek yang paling ini Metabons nggak Om ya, yang paling terpercaya sekarang? Metabons yang paling benar, karena gini, dia kan harus ngobrol di 3 bahasa gitu kan, bahasa lensa, bahasa adapter, bahasa kamera. Jadi firmware-nya itu harus benar gitu. Bagaimana dia menerjemahkan bahasa fokus itu dari punya lensa, adapter sama si kamera. Makanya kenapa lensa Sigma itu lebih cepat fokusnya pakai adapternya Sigma untuk kamera Sony yang MC11 itu akan lebih baik focusingnya daripada kita pakai adapter MC, pakai lensa Canon buat ke Sony gitu, karena dia menerjemahkan 2-3 bahasa gitu. Metabon sama lensa Sigma sama lensa ini itu akan lebih lambat dibanding sama lensa Sigma, adapter Sigma, ini Sony. Jadi dia cuma ngobrol di 2 bahasa gitu aja. Sesimpel itu. Oke, selanjutnya dari Om Esa Sukmana. Ini soal lampu lagi Om. Kalau lampu rumahan ada nggak yang bagus CRI-nya? Yang paling benar yang saya temuin itu cuma baru Philips gitu. CRI, ya saya nggak punya CRI meter, itu cukup mahal soalnya. Jadi kalau saya bandingin antara yang lampu aputur sama lampu LED, itu yang paling benar, yang rada mendekati adalah Philips gitu. Kalau ada yang kayak Crisbo itu ada yang agak kehijauan, terus ada yang lain-lain, mereknya yang lain, ada yang ungu, ada yang hijau gitu. Philips yang paling benar, kurang lebih itu. Philips Om ya. Yang bisa itu yang RGB itu bukan sih Om? Philips? Bukan. Yang biasa. Oke. Yang biasa. Oke. Kembali pertanyaan dari Om Johan Prabowo. Om, apa bedanya lensa anamorphic sama lensa biasa? Oke. Lensa anamorphic itu sebetulnya adalah lensa lama ya. Sistem lensa lama gitu. Karena dulu kan film itu dia cuma punya ukuran sensor dengan aspek rasio, ukuran film dengan film 4:3, ya kan? 4:3 tuh TV lama lah gitu ya. Nah, tapi mereka pengen bikin, orang-orang film zaman dulu pengen bikin widescreen gitu. Nah, karena jadi si film itu kan di crop atas bawah dari 4:3 ya. Jadi misalnya 2:35, 16:9 sekarang 2:35 atau super wide lagi. Jadi banyak film yang kebuang. Nah, untuk bikin frame yang dirapetin, mereka harus bikin kamera baru, itu mahal banget. Akhirnya apa? Mereka memanfaatkan si aspek rasio 4:3 ini. Jadi gambar yang 16:9 atau 1:2:35 itu di squeeze gitu. Di squeeze jadi 4:3, dan kemudian nanti waktu pemutaran di bioskop itu di squeeze jadi lebar lagi gitu. Jadi lebih lebar lagi. Nah, itu sebetulnya lensa ini. Jadi makanya kenapa agak beda sistemnya gitu. Jadi dia akan melihat lebih lebar. Makanya efek-efek yang didapatkan juga bokehnya ke squeeze ke atas gitu, ke samping karena kan waktu terekam dia akan ke squeeze gitu, yang gitu-gitu sih. Dan lensa anamorphic itu lebih lebar pandangannya gitu. Jadi lensa 85 itu akan menjadi kayak lensa
uh, 50 apa 35 mili gitu kalau misalnya kita pakai lensa anamorphic 85 gitu. Jadi itu ada dan penggunaan anamorphic itu balik lagi harus tergantung kegunaannya apa konsep yang kita pakai. Gitu. Oke, itu apa namanya? Agak beda sih. Emang ada ini ya, waktu editingnya, post produksinya ada di squeeze itu ya Om ya, ada ya di squeeze harus ada karena nggak bisa langsung dipakai. Pasti gambarnya akan tersqueeze gitu. Bentar ya. Oke, sekalian teman-teman yang mau nanya, kita udah mau waktunya udah mau habis nih Bang Irwa ya, udah mau times up nih. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan untuk yang live nih, silakan yang mau nanya langsung ngomong ya di sini, silakan. Kalau nggak ada saya satu pertanyaan lagi di chat nih. Bosan ya. Nah ini mungkin saya ada gambar tadi. Finder. Nah ini kalau misalnya kita pakai lensa anamorphic yang terekam di sensor kita, di gambar kita, di film kita itu kayak gini, gitu. Nah nanti di postnya tinggal di squeeze saja, itu udah balik normal lagi. Itu tergantung berapa aspek rasionya dia si lensanya, gitu. Ada yang 235, ada 285, gitu. Nggak salah, ada masing-masing. Ini hasil mentahnya Om ya, kayak gini ya. Ini mentahannya begini, gepeng kayak gini. gitu. Gepeng kayak gini. Nah ini adalah cara untuk mengakali supaya si film dengan aspek rasio 4:3 itu masih kepake semua dan gambarnya lebih besar. Karena kan kalau 4:3 kita crop kan gambar kita tetap kecil, jadi kecil banget, gitu kan, jadi tipis banget. Nah untuk supaya ini sistemnya kayak gini, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, anamorphic. Mungkin pertanyaan terakhir Om, ada teman-teman teman-teman partisipan yang mau nanya langsung, silakan. Om Arasid nih. Oh, oke. Khusus untuk video correctly expose. Sebetulnya bukan pakai filling ya. Kalau yang benar pasti pakai pakai light meter gitu kan. Tapi ada light meter yang di kamera itu udah cukup akurat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya alat bantu lain. Kalau saya suka pakai metering yang di tengah. Kenapa? Saya bisa posisikan itu di mana aja, gitu maksudnya. Misalnya kayak Om Hanif gitu ya, background-nya kan lebih terang daripada gambarnya. Nah, saya bisa menghitung itu tinggal di pointing aja ke titik. Oke, ini berapa stop, ini stopnya berapa, ini berapa. Jadi saya bisa memperkirakan bedanya antara background saya di sini yang ini, background saya yang ini, terus sama baju saya, sama muka saya itu berapa stop bedanya ini. Apakah udah rata atau belum? Gitu ya. Nah itu caranya saya pakai spot metering yang di tengah itu, bukan pakai yang average. Gitu kan ada tiga sistem kan biasanya. Ya, ada 3 Om. Ya average, terus ada parsial sama center metering. Nah saya pakai center metering biasanya gitu. Nah kalau di monitor baru sekarang ada yang namanya false color. Itu juga cukup membantu. Jadi kita bisa melihat ini berapa stop bedanya sama yang ini gitu, yang gitu-gitu. Nah itu. Nah exposure yang benar yang pasti yang di 0 gitu kan, di 0 exposure. Nah tapi kalau misalnya syuting dengan menggunakan gamma log, ya misalnya pakai V-log, pakai S-log, pakai F-log, C-log dan lain-lain di kamera mirrorless, saya biasanya suka mengoverkan 2-3 stop. Gitu, kita cari dulu senternya berapa, terus kita buka lagi 2 stop lagi ke lebih over. Gitu, karena
dengan pakai vlog, Gamalog itu, vlog, S-Log dan lain-lain, itu dia lebih bisa menerima menahan highlight daripada shadow gitu. Jangan sampai under aja kalau misalnya pakai itu. Kalau under udah berantakan pasti. Noise-nya keluar lah segala macam. Color artefaknya keluar lah kalau Sony gitu kan. Jadi lebih baik di overin gitu. Jadi shadow-nya kita masih bisa normal, highlight-nya over sedikit nggak apa-apa. Nanti di post kita turunin highlight-nya gitu. Itu akan lebih enak koreksinya daripada kita ambil 0, shadow-nya nanti under, kita naikin ada color artifact lah, noise lah segala macam gitu. Banyak keluhan dari teman-teman, kok gue pakai S-Log gitu ya, kok gue pakai S-Log masih noise nih gitu. Katanya udah pakai A7S, US2 malah gitu. Ya mungkin karena dia under dan kalau under ya udah under gitu, noise-nya pasti keluar. Sama ini kali Om, apa kan ada fitur zebra tuh kalau di kamera biasanya. Ya itu kalau zebra kan cuman Paling gampang itu kali ya. untuk highlight ya. Biar nggak over banget. Doang. Ya highlight doang. Tapi kan kalau under kan kita nggak bisa baca di apa namanya di zebra. Oke Om, sudah jam 17.14 nih Om. Kayaknya teman-teman udah mulai berbuka puasa. Harus bersiap-siap buka puasa. Ya, bersiap buka puasa. Hai, siapa nih Om namanya Om? Ini Bima. Bima. Ini Budi. Ini yang kecil. Halo. Halo. Ini yang bisa gambar kartun ya Om ya? Yang bisa gambar kartun itu? Oh bukan. Bukan. Bima. Ini Itu Bima. Sutradara masa depan nih. Asik. Oke, terima kasih Om Ben. Mungkin Terima kasih. terakhir ini pesan-pesan dari Om Ben kepada seluruh teman-teman di sini, entah DJP dan yang luar juga, karena penontonnya ini di luar juga Om, terkait dengan ini lebih ke alat ya Om ya, tentang gear dari orang videographer. Ya. Silakan Om. Iya. Sebetulnya pesan terakhir ya itu aja, maksimalkan apa yang kita punya depan kita gitu ya. Jangan berharap, jangan bilang gue bisa bikin film apa aja bagus keren-keren asal pakai alat mahal. Kita pakai aja alat yang di depan kita, maksimalkan. Bisa keren-keren kok pasti gitu. Banyak teman-teman juga yang menggunakan handphone itu keren-keren kok gitu. Malah saya pengen ada yang nantangin, lu mesti bikin film dengan menggunakan handphone gitu. Artinya kan gue dibeliin handphone. Artinya gue dibeliin handphone gitu. Benar. Gitu. Jadi sebetulnya ya itu menggunakan film buat bioskop juga, handphone sekarang udah bagus-bagus, bisa buat syuting film bioskop. Banyak kok film bioskop yang itu yang buat pakai handphone. Jadi maksimalkan. Terus juga upgrade pengetahuan kita setiap hari kalau bisa. Saya aja tiap hari sekarang, mumpung lagi WFH kan nggak kemana-mana, daripada jalan-jalan beli baju lebaran malah bikin susah pemerintah kan. Mendingan kita belajar bareng. Kita belajar bareng dimanapun banyak. Coba ikutin ini deh, IG-nya ADM Teknologi. Untuk dia banyak banget bikin workshop online karena dia salah satu provider yang membantu bikin live IG. Gitu ya. Ada dari ICS kalau suka kamera, dari Inavet untuk yang suka editing, terus nanti besok sore ada dari IPAT, art director, asosiasinya director film. Itu banyak banget gitu, ya, itu. Saya juga suka bagi-bagi sama Om Irwan, nggak tahu kalau Om Irwan keep sendiri itu workshop. Parah Om ya, nggak pernah aku tahu. Nggak pernah ya? Ya Allah Gusti. Mahal. Oh segitunya ya. Mahal. Hanif jangan menjatuhkan citra saya, Hanif. Ntar pinter. Hanif dikasih link tidur Om. Workshopnya kemalaman katanya. Gitu enggak saya sering share tentang link-link yang itu bagus-bagus, karena banyak sekarang masa WFH ini dewa-dewa pada turun ke online gitu, turun ke ini, turun untuk kasih online gitu. Itu bagus banget gitu, keren banget gitu. Kemarin dari ada itu
Cabin Fever, Mira Lesmana sama Riri Reza itu loh, hampir tiap pagi kalau nggak salah ya, Cabin Fever. Oh iya itu kelas pagi itu susah itu mahal. Iya, pagi. Mahal bangun. Iya, Ya. mahal bangun ya. Oh. Om Gun juga bikin ngulik kalau nggak salah ngobrol-ngobrol itu juga asik gitu, asik juga. Banyak kita belajar aja, Pak. Saya juga banyak belajar kok gitu. Terus kalau misalnya beli kamera baru, please baca buku manual. Itu aja. Yeah. Mungkin pesan terakhir kita besok lebaran di rumah aja, nggak usah sok-sok cari-cari tempat sholat Id gitu, bukan soal agama, ini untuk keselamatan kita, untuk keselamatan bersama gitu. Jangan sampai kita sehat sendiri pakai segala macam disinfektan setiap detik disemprotin, tapi kita jadi carrier, bikin orang susah gitu, bikin orang lain susah gitu. Itu aja. Apalagi mudik gitu, jangan sampai nanti kita jadi carrier pulang kampung. Di Jakarta mungkin di kota-kota gede ini ya fasilitas kesehatan bisa ditemui dengan mudah gitu, rumah sakit banyak yang mau terima pasien COVID, tapi di saudara-saudara kita di luar kota-kota besar kan fasilitas kesehatannya nggak tahu kita kayak apa gitu kan. Ya alhamdulillah kalau misalnya kita mau ada yang mau ngobatin, kalau dicuekin terus kita netong gimana? Itu aja, apalagi saudara-saudara kita gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman. Oke. Iya. Itu aja. Terima kasih banyak Om Ben atas ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman. Nah ini Bima nih, ini Bima. Hai Bima. Oh ini yang jago gambar ya, yang jago gambar. Iya. Hai Bima. Waduh, ini duo. Ini koreografer masa depan nih. Buat teman-teman, ini jangan lupa follow akun Instagram Image Detection dan juga follow akun Instagramnya Om Benny apa Om? Benny Kadar ya? Benny Kadar tuh kalau mau tahu workshop terbaru lihat di storiesnya Benny Kadar, pasti banyak info workshop di sana. Jangan lupa follow. Lalu selamat lebaran buat teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nantikan nanti workshop selanjutnya setelah lebaran, insya Allah nanti akan diadakan lagi. Bang Irwo masih ada ya? Oh iya. Ya. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau promo kue-kue lebaran, boleh dikirim ke saya. Ya, 2 toples, 1 toples lumayan. Boleh. Tapi saya taruh di meja saya, boleh silakan. Silakan. Tuh, tomat cookies dah. Silakan comot cookies. Oke, selamat menanti berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.